Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugiarto dari kelas MD 502. Kali ini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu UAS mata kuliah perpajakan untuk terkait Cortex. Ya. Di sini akan saya jelaskan eh, mengenai SWOT ya dari Cortex itu sendiri. Nah, pertama akan kita bahas tentang kekuatan atau strength ya dari Cortex sendiri, yaitu adalah kepatuhan regulasi Cortex dirancang untuk mematuhi regulasi pajak Indonesia seperti UU, PPH, PPN, dan kebijakan DJP. Efisiensi dan otomasi mengurangi kesalahan manual dalam pelaporan pajak dengan fitur auto calculation dan auto filing. Keamanan data menggunakan enkripsi AS256 dan akses berbasis autentikasi multifaktor untuk mencegah kebocoran data. Integrasi dengan ERP dan software akuntansi dapat dihubungkan dengan SAP, Oracle, Jurnal, dan Accurate untuk kemudahan operasional. Nah, berikut adalah kekuatan untuk strength untuk Cortex itu sendiri. Nah, kita lanjut. Untuk weakness atau kelemahan, kompleksitas implementasi pengguna baru, terutama UMKM, membutuhkan pelatihan agar bisa menggunakan fitur dengan optimal. Ketergantungan pada sistem DJP, jika sistem e-faktur DJP mengalami gangguan, proses pelaporan pajak ikut terhambat. Nah, biaya berlangganan perusahaan skala sekecil mungkin merasa bahwa biaya Cortex lebih tinggi dibandingkan pelaporan manual atau melalui DJP online. Contoh kasus, perusahaan retail yang baru menggunakan Cortex mengalami keterlambatan dalam penyusunan faktur pajak akibat kurangnya pemahaman tim finance terhadap fitur sistem. Nah, eh, dari kelemahan ini kita bisa simpulkan bahwasannya perlu sosialisasi yang cukup mendalam supaya para pelaku usaha UMKM bisa memahami lebih detail. Selanjutnya, kalau kita lihat dari opportunities atau peluang, digitalisasi perpajakan sejak 2020, DJP mendorong implementasi e-faktur dan e-Bupot secara wajib bagi wajib pajak atau WP tertentu. Kemitraan dengan perusahaan dan konsultan pajak bisa digunakan sebagai platform utama bagi konsultan pajak yang menangani banyak klien. Ekspansi ke segmen UMKM, 99% bisnis di Indonesia adalah UMKM. Dengan harga lebih terjangkau dan fitur sederhana, Cortex bisa menarik segmen ini. Regulasi yang mendorong pemakaian, pemerintah terus meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem digital, mendorong permintaan software perpajakan. Nah, selanjutnya kita ke threats atau ancaman dan mitigasi. Persaingan dengan software lain, online pajak, DJP online, dan software akuntansi menawarkan fitur perpajakan serupa. Strategi mitigasi fokus pada fitur unggulan seperti otomatisasi dan dukungan pelanggan yang lebih cepat. Perubahan kebijakan pajak, jika pemerintah mengubah kebijakan, Cortex harus lebih beradaptasi. Strategi mitigasi menyediakan update berkala agar selalu sesuai regulasi terbaru. Keamanan cyber, ancaman kebocoran data atau serangan ransomware bisa menjadi resiko besar. Nah, selanjutnya strategi mitigasi implementasi sertifikasi ISO 27001 dan proteksi firewall canggih. Adopsi teknologi yang lambat, banyak bisnis masih lebih nyaman dengan metode manual. Strategi mitigasi menyediakan pelatihan gratis bagi pengguna baru dan customer support 24/7. Kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya adalah di sini Cortex memiliki potensi besar di Indonesia dengan dukungan regulasi dan tren digitalisasi pajak. Jadi tentunya ini harus
Ada banyak harus sering sosialisasi dan punya tim untuk mensosialisasikan kepada pelaku usaha UMKM dan atau pelaku usaha yang lain. Nah, rekomendasi fokus pada edukasi pasar untuk meningkati adopsi, menyesuaikan harga agar kompetitif dengan segmen UMKM, meningkatkan fitur keamanan untuk mengatasi risiko cyber, membangun kemitraan strategis dengan konsultan pajak dan ERP provider. Demikian ujian akhir semester dari saya, Bambang Suyaton. Mudah-mudahan manfaat buat saya dan bertambah wawasan pengalaman buat saya juga. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.